bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara yang banyak membuat manusia itu salah dalam menjalani hidup ini adalah dia tidak memahami dengan baik sebenarnya kita ini dari mana, mau kemana, di sini untuk apa, berapa lama, akan kemana, dan apa yang akan dibawa nanti. Dan ini pertanyaannya tidak bisa dijawab dengan akal. Orang berusaha menjawab pakai akal, tak bisa. Saya hanya bisa melihat apa yang ada di hadapan saya ini, apa yang ada di dalam kantor sana, maka Allah kasih keterbatasan pandangan. Saya hanya bisa mendengar apa yang ada bapak ibu ceritakan dekat saya. Apa yang diceritakan orang di sana saya tak bisa tangkap. Begitu juga dengan akal. Telinga terbatas, mata terbatas, akal pun terbatas. Maka ada pepatah Melayu mengatakan, kalau akal panjang sejengkal, jangan laut hendak diduga. Karena terlalu panjang, terlalu jauh untuk menjawab pertanyaan tersebut. Tapi Allah Ta'ala yang maha pengasih, maha penyayang itu, di antara bentuk kasih sayangnya, dikirimnyalah Nabi untuk menjelaskan dari mana kamu datang. Nabi diambil dari kata An-Naba. Ada surat dalam Al-Quran, juz 30, surat pertama namanya surat An-Naba. Kalau berita itu biasa saja, bahasa Arabnya khabar. Kalau beritanya besar, An-Naba. Amma yatasa'alun, mereka saling bertanya-tanya. Tentang apa? Anin naba, tentang berita besar. Anin naba'il azim, tentang berita besar. Orang yang membawa berita besar itu disebut dengan Nabi. Itulah asal muasal kata Nabi. Nabi artinya orang yang membawa berita besar. Kita dari mana, kita mau kemana. Orang sekuler yang tidak mau menerima agama, maka menurut dia kita ini macam ulat saja. Campakkan nasi bungkus yang busuk, sore ini campakkan ke tong sampah, besok pagi coba buka, nampak ulat. Begitulah katanya kita manusia ini. Ini ada bumi, lalu tiba-tiba muncul saja makhluk macam ulat. Kita inilah ulat, beranak pinak, berkembang biak, habis itu masanya mati, selesai. Maka mereka tidak menganggap hidup ini akan ada pertanggungjawaban, akan ada pertanyaan mungkar nakir, akan ada titian suratul mustaqim, nanti masuk surga, masuk neraka. Itu bullshit lah kata orang barat. Omong kosong saja itu. Itu hanya imajinasi manusia saja. Ini bagi mereka yang menolak agama. Akhirnya mereka itu kering. Jiwanya itu kering. Karena dia tidak meyakini ada yang mengatur alam semesta. Jadi kalau hidupnya sukses, dia akan sombong sekali. Karena menurut dia suksesnya itu karena dirinya. Tidak ada campur tangan yang gaib-gaib, itu tak ada. Saya sukses karena saya. Tapi begitu dia stres, maka depresinya pun luar biasa. Maka dia tidak tertolong hidupnya kalau tidak pakai minuman keras, narkoba. Kenapa? Karena hidup ini kalau tidak bertumpu kepada yang maha besar, yang maha kuasa, dia mesti bertumpu kepada diri sendiri. Kalau dia sukses, sombongnya, egonya, saya. Tapi kalau dia stres juga gara-gara saya, akhirnya dia depresi, stres, mati. Jadi angka kematian bunuh diri terbesar itu bukan di negeri Islam, bukan di negeri orang Islam yang katanya susah, melarat, banyak PHK, menderita, bukan. Justru angka bunuh diri tertinggi itu di Amerika, yang negeri termakmur di dunia. Orang bunuh diri bukan karena susah, miskin, melarat, tak makan.
orang justru bunuh diri karena tak tahu hidup ni mau kemana. Akhirnya dia stres, depresi, naik ke gedung pencakar langit rantai 100. Memang sengaja gedung-gedung itu ada dibangun apartemen. Nanti ada satu kamar khusus yang jendelanya tidak dikasih jeruji besi. Bila anda ingin bunuh diri, naik ke kondominium di lantai sekian, nomor sekian, dan website ini paling banyak peminatnya. Bagaimana cara mengakhiri hidup? Di antara ciri-cirinya tidak ada jeruji besinya. Lebih kurang macam jendela ini lah. Orang akan terjun bebas mati. Nanti anda kalau stres menghadapi hidup, mau bunuh diri dengan cara apa? Mau ditembak dari belakang, mau dengan senjata tajam, mau ditembak sniper, mau dipukul dengan benda tumpul. Tawaran website paling diminati orang barat adalah bagaimana mati mengakhiri hidup. Orang Jepang juga begitu. Orang Jepang ini juga tak bertuhan. Bagi mereka hidup ini sama. Kalau sudah suntuk, stres, bunuh diri, selesai. Kalau dia malu, dia ambil samurai, dia tusuk jantungnya, harakiri, mati, selesai. Dalam Islam, kita ini bukanlah ulat yang muncul di tengah kumpulan bangkai, tapi kita ini adalah terdiri dari jasad. Yang tampak ini ada kulit, ada darah, ada daging, ada bulu, ada sumsum, tapi juga di balik itu ada yang tak tampak. Itu yang disebut dengan ruh. Kenapa dia disebut ruh? Diambil dari kata raha ya ruhu, ruh, angin yang bertiup, karena memang dia dimasukkan ke dalam badan ini dengan tiupan. Seringkali kalau bercerita tentang ruh dalam ayat Al-Quran itu dipakai kata tiupan. Wa nafakhtu fihi mir ruhi, aku tiupkan ruh ke dalam badannya. Nafakhtu seperti orang meniupkan angin ke dalam trompet. Makanya keluarnya ruh dari badan itu pun seperti orang yang bertiup. Ruh keluar dari badan, dari mulut dan hidung, dan mata melihat ruh itu keluar. Makanya orang mati itu matanya melotot, yang dipandangnya itu adalah ruhnya keluar. Dan kita yang hidup ini ketika pertama kali melihat orang mati, memejamkan matanya. Seorang suami atau istri melihat suaminya sakaratul maut, maka dia pertama kali dia lihat innalillahi wa inna ilaihi raji'un, pejamkanlah matanya. Allahumma ufir libni fulan li fulan bin fulan warfa' darajatahu ma'al ghabirin, ampunkanlah si fulan bin fulan, angkat derajatnya bersama orang-orang yang kau muliakan. Tutupkanlah kelopak matanya, karena dia sedang melihat ruhnya keluar. Itulah terakhir kali. Andailah kelopak mata itu bisa direkam, maka mungkin sekarang belum lagi ada alat yang bisa merekam kelopak mata apa yang dipandangnya terakhir kali. Tapi ruh ketika keluar itu wajah ikut tersenyum atau susah melihat ruh itu keluar. Karena sebelum ruh itu keluar, malaikat sudah mengepakkan sayapnya dalam hadis sahih, menunjukkan di mana tempat kamu nanti di akhirat. Di sini tempatnya, di dalam Jannatul Firdaus, di dalam taman-taman yang indah. Orang soleh belum mati sudah melihat tempatnya. Allah Ta'ala yang menunjukkan itu melalui para malaikat. Itulah yang disebut dalam Al-Quran. Di awal-awal Al-Quran, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ketika Allah pertama kali cerita la raiba fihi, kitab yang tak ada keraguan, alladzina yu'minuna bil ghaib. Tidak ada makna agama kalau orang tidak percaya kepada yang ghaib. Ruh yang ada di dalam jasad Abdul Somad ghaib. Malaikat yang mengawasinya kiri dan kanan ghaib. Allah yang disembah maha ghaib. Surga yang akan dimasuki ghaib. Neraka yang menjadi ancaman ghaib. Titian siratal mustaqim ghaib. Azab kubur ghaib. Makanya kalau ada orang solat tapi tak percaya kepada yang ghaib, solatnya batal. Karena susunannya
alladzina yu'minuna bil ghaib, percaya dulu kepada yang ghaib. Setelah itu wa yuqimunas shalah, barulah dia bisa menegakkan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, barulah dia bayar zakat. Jadi urutan yang salah menyebabkan salah memahami Islam. Salat sudah, zakat sudah, puasa rajin, tapi meyakini yang gaib-gaib saya masih belum bisa. Maka susunannya adalah beriman kepada yang gaib, menegakkan salat, membayarkan zakat, barulah orang itu diterima ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang akan menghadap Allah itu hanya yang gaib, ruh itu saja? Tidak. Komplit dengan jasad-jasadnya nanti akan ikut menghadap Allah. Mana dalilnya bahwa yang masuk surga itu jasad? Ada sebagian orang menganggap nanti yang masuk surga itu roh. Kalau masuk surga itu roh, saya tak mau masuk surga, karena berarti masuk surganya mimpi, jasad tidak ikut. Maka orang Islam meyakini sesuai dengan akidah dalam Islam, yang masuk surga itu jasad beserta dengan ruh. Mana buktinya? Jannatin tajri min tahtihal anhar. Anhar, sungai. Sungai-sungai mengalir. Yang dimaksud dengan sungai mengalir adalah air, gemericik air, kaki terkena ke air. Yang mengena ke air itu adalah kaki, kulit, daging, tulang, bulu, zahir, bukan ruh. Jannat, arti jannat dua pokok kayu yang rantingnya saling bertemu sehingga cahaya matahari tidak tembus ke bawah. Itu bahasa Arabnya jannat. Taman-taman, pokok-pokok kayu yang besar, ranting dan daunnya bertemu sehingga cahaya matahari tak jatuh ke bawah. Ada orang yang berada di bawah dengan sejuk, dengan tenang. Itu menunjukkan bahwa yang masuk surga itu jasad. Karena yang tidak merasakan panas matahari itu kulit. Adapun ruh tidak ada pengaruh bagi dia mau ada cahaya matahari terhalang daun atau tidak, mau airnya sejuk atau tidak. Itu ruh tidak berpengaruh. Maka kata ulama, ayat-ayat itu menunjukkan bahwa yang masuk surga itu adalah ruh dan jasad. Yang masuk neraka itu juga ruh dan jasad. Kullama nadijat juluduhum, ketika kulit mereka gosong, badalna juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru. Jelas menunjukkan di situ jasad. Ketika kulit mereka gosong, kami ganti dengan kulit yang baru. Gosong, melepuh, hancur, ganti kulit baru. Liyadzuqul azab, supaya mereka merasakan sakitnya azab. Inilah yang sulit dipahami oleh orang-orang seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib. Apakah nanti kita ini akan hidup lagi? Makanya datang Asy bin Wa'il membawa kulit yang sudah tulang kering putih, tak nampak lagi bekas daging karena lama sudah digurun pasir. Lalu dia tunjuk ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, wahai Muhammad, ayuhyi rabbuka hadzal idham, apakah sanggup Tuhanmu menghidupkan tulang yang hancur ini? Nabi diam. Nabi tak bisa menjawab. Sampai akhirnya datang Jibril membawakan jawaban. Qul. Setiap ada kata qul itu ditujukan sebagian besarnya kepada Nabi Muhammad. Qul, katakan ya Muhammad, yuhyi allazi ansha'aha awwala marrah. Katakanlah wahai Muhammad, yang akan menghidupkan tulang itu adalah dia yang menciptakannya pertama kali dulu. Menciptakan tulang dari tidak ada menjadi ada. Lalu setelah ada dibuatnya menjadi tidak ada. Setelah tidak ada dibalikkannya lagi menjadi ada. Maka itu mudah sekali bagi dia. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Bangkit kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya kalau orang paham inti ajaran Islam, dari mulai sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, umrohnya, tawaf, sa'i, tahallul, wukuf di padang Arafah, melontar jumrah, itu semua kesimpulannya adalah bagaimana menanamkan keyakinan
bahwa kita ini nanti akan hidup lagi dan semua perbuatan kita itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salat ini itu sebenarnya target yang mau dicapai. Allahu akbar. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Aku hidup, aku akan mati, dan aku akan kembali menghadap Engkau ya Allah. Puasa juga itu yang ingin dicapai. Kutiba alaikumus siyam, kamu wajib puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti diwajibkan pada orang-orang sebelum kamu, umat Musa, umat Isa. Tujuan akhir target yang mau dicapai, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan itu kamu takut kepada Tuhan, sehingga perilakumu benar, ucapanmu betul, keyakinanmu tulus, pekerjaanmu, makananmu halal, karena engkau yakin bahwa kau akan hidup sekali lagi. Orang mengatakan hidup hanya sekali. Dalam Islam dikatakan kau hidup 2 kali. Hidup yang pertama untuk beramal, hidup sekali lagi nanti untuk mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan. Sekecil apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan, sebesar biji sawi akan ditunjukkan di hadapan Allah. Yarah, makna yarah, ra'a yarah, dilihat dengan mata kepala. Sebagaimana saya melihat botol air minum gelas ini, begitulah nanti kita akan melihat segala perbuatan kita didatangkan Allah Subhanahu wa taala. Dulu orang-orang zaman datuk nenek kita mungkin sulit membayangkan bagaimana perbuatan yang dulu bisa didatangkan pada hari ini. Payah itu, susah. Tapi sekarang begitu mudahnya. Puluhan ceramah saya di Masjid Akramun Nas, di Al-Falah, di masjid-masjid 3 tahun, 4 tahun yang lalu, hari ini ditonton orang seolah-olah live nyata. Apa maknanya? Kalau perbuatan manusia saja bisa mengembalikan wujudnya seolah-olah nyata, maka tak sulit bagi Allah untuk memutarkan rekaman itu kembali, dan banyak orang yang tak percaya bahwa itu dia. Ibu, bapak menikah 10 tahun yang lalu diputarkan orang rekamannya, lalu orang yang menonton di situ ketika ditontonkan, itu gambar kamu 10 tahun yang lalu. Rasa-rasanya bukan saya itu, kok jelek sekali, kata dia. Padahal nyata di depan matanya. Artinya apa? Makin canggih teknologi sebetulnya bukan membuat orang makin jauh dari agama, makin memudahkan untuk menyerap bahwa kita ini nanti akan kembali, dan semua yang dilakukan itu dulu akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai orang yang melihat itu berkata, apa kata dia? Ma li hadzal kitab, mengapa buku catatan ini, print out-nya ini, la yughadiru saghiratan, semua yang kecil-kecil, wala kabiratan, semua yang besar-besar, illa ahsaha, semua tercatat dalam buku catatan yang nyata. Itu pula yang dikatakan Allah dalam surat yang selalu Bapak Ibu baca, wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, kami tulis semua yang mereka lakukan, wa asarahum, bekas-bekas langkah tapak kaki, bekas-bekas sujud di tanah, bekas-bekas yang ada, wa kulla syai'in ahsaynahu, semuanya kami catat, fi kitabim mubin, dalam buku catatan yang nyata. Jadi sebenarnya orang-orang yang beragama bukan Islam, tapi agama itu dulu adalah agama yang dibawa oleh Nabi Musa, Nabi Isa. Disitulah titik persamaan. Orang Kristen itu pun yakin dia akan kembali nanti hidup lagi. Makanya dia katakan setelah kembali ke kerajaan Allah Bapa di sorga. Cuman bedanya Allah itu dia katakan beranak, lalu punya istri namanya Santa Maria, lalu punya anak namanya Yesus Kristus, ada namanya Allah Bapa. Jadi ketika ditanya Syekh kepada ulama, apa sebenarnya titik persamaan kita agama samawi itu, Islam, Kristen dengan Yahudi? Tuhannya kan beda.
dia syirik. Tuhannya 3, Katolik sampai 4, tambah Santa Maria. Orang Yahudi ada Yahweh, ada Elohim. Kenapa kita masih dikatakan ada titik persamaan? Ada 3 titik persamaan. Pertama, meyakini ada Tuhan. Beda dengan ateis yang mengaku tak ada Tuhan. Kristen mengaku ada Tuhan, Yahudi mengaku ada Tuhan, hanya saja Tuhannya beda. Yang kedua, mengakui bahwa Tuhan pernah mengutus Nabi. Yahudi mengaku diutus Musa, sedangkan Nasrani mengaku diutus Isa. Yang ketiga, mengakui bahwa ada hari pembalasan, segala perbuatan akan dibalas. Titik persamaan 3 inilah yang mengikat. Hanya saja mereka merusak. Kristen merusak ajaran Musa. Ajaran Musa bagus. Nabi Musa alaihissalam tidak makan babi. Nabi Musa tidak makan babi. Makanya ketika muncul isu puntung rokok itu dari hemoglobin sel darah merah babi, yang pertama unjuk rasa di Amerika itu orang-orang Zeus, Judaism, orang Yahudi. Mereka tidak mau, mereka unjuk rasa, kami tidak mau makan babi. Ramai-ramai mereka turun ke jalan supaya pemerintah Amerika menutup pabrik rokok yang menggunakan sel darah merah babi. Karena Yahudi tidak makan babi. Makanya kalau ada orang Islam kuliah ke barat, itu akan dibuat di rumah orang Yahudi. Karena ada titik persamaan, yaitu tidak makan babi. Dan orang Yahudi itu berkhitan. Karena Nabi Musa dikhitan, Nabi Ibrahim awal dikhitan. Ibrahim punya anak namanya Ishak, Ishak punya anak Yakub, Yakub punya anak Yusuf, Yusuf punya saudara Yahuza, Yahuza punya saudara Imran, Imran itulah ayah anak-anak cucu cicitnya, yaitu Ibrahim, yaitu Musa. Musa punya saudara namanya Harun. Mereka ini berkhitan semua. Dan Nabi Isa pun berkhitan. Lalu kemudian ajaran khitan dan babi ini dirusak oleh ajaran Kristen. Seorang laki-laki bernama Saul. Lalu Saul ini mengaku bertemu dengan Yesus di alam gaib, dan dia diangkat. Yesus sudah mengangkat saya menjadi rasul, dan saya dengan ini menyatakan semua orang-orang yang mengatakan bahwa ada binatang yang kotor sebenarnya tidak ada setelah Yesus disalib, kata Saul, dan namanya dia robah menjadi Paulus. Jadi 3 ajaran itu ada titik persamaan, tapi perusakan ajaran itu terjadi. Kristen merusak ajaran Musa, lalu kemudian datanglah Nabi Muhammad SAW meluruskan kembali. Yang khitan, yang sempat diamandemen itu dihidupkan lagi. Yang babi yang sempat dikatakan halal itu diharamkan lagi. Jadi kalau orang mengikuti sejarah perkembangan agama itu, pahamlah dia, Nabi Muhammad bukan membawa agama baru, tapi dia meluruskan agama lama yang sudah dibengkokkan oleh Paulus. Makanya bunyi ayatnya, al-yauma, hari ini, akmaltu lakum dinakum, kusempurnakan agamamu. Allah tidak mengatakan hari ini kubuatkan agama baru untuk kamu. Enggak. Hari ini kusempurnakan agamamu. Wa raditu lakumul Islam. Aku ridai agama Islam dina sebagai agama kamu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inti dari 3 ajaran agama itu adalah bahwa nanti kita akan menghadap Allah Ta'ala, dan ketika menghadap itu tak ada tua, tak ada muda. Bapak, ibu, saya, hari ini ada yang tua, ada yang muda, ada yang kecil. Hari itu semuanya sebaya semua. Maka kata Nabi, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga ajuzun, orang tua. Ketika Nabi menyampaikan hadis itu, datang seorang perempuan tua, nenek-nenek, menangis. Kata Nabi, kamu kenapa menangis? Tadi engkau katakan orang tua tak masuk surga, berarti saya masuk neraka. Kata Nabi, maksud saya bukan itu. Maksud saya, orang tua itu semuanya dimudahkan lagi oleh Allah.
karena penduduk surga itu umurnya 30-33. Tidak ada sampai 70 dan tidak pula ada. Kenapa begitu? Karena orang yang bisa menikmati senikmat-nikmat hidup adalah umur 30-33. Lebih daripada itu semuanya menurun. Untuk apa masuk surga umur 70? Menengok bidadari menetes air liur. Maka dibalikkan pada umur yang produktif. Maka kata Nabi, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga ajuzun, orang tua. Maka kalau sekarang orang mengatakan ini tua, ini muda, ini hanyalah duluan menginjakkan kaki ke dunia. Kebetulan bapak lebih dulu dari saya, dan saya lebih dulu dari anak-anak muda kita ini. Itu saja. Maka ketika ada orang angkuh, kamu tak tahu saya lebih tua daripada kamu. Iya pak, bapak lebih dulu datang, saya datang belakangan. Tapi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah tak memandang tahun tinggi tahun rendah. Yang dipandang Allah adalah amal. Siapa yang paling baik amalnya, etos kerjanya, itulah yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang paham tentang hakikat pertemuan ruh dengan jasad, yang muda tidak bangga, yang tua tidak rendah diri. Saya sudah tua, kamu ini masih muda, masa hidupmu masih panjang. Orang Islam itu tidak dia pandang itu. Yang dia pandang adalah bahwa Allah pertemukan ruh dengan jasad saya, supaya saya beramal dalam kehidupan ini. Nanti akan saya tuai hasilnya ketika saya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa Allah buat? Dibuatnya ada ruh, dijumpakannya dengan jasad, diletakkannya di alam dunia, lalu dia nilai hamba itu. Lalu ketika hamba itu baik, dia masukkan ke surga. Kalau hamba itu buat dosa, dia masukkan ke neraka. Apa yang diinginkan Allah dengan perbuatan itu? Maka dijawabnya sendiri dalam Al-Quran. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kalian sangka kalian akan masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Allah ingin melihat siapa yang berjihad, siapa yang sabar. Jadi tujuan dipertemukannya ruh dengan jasad, diletakkannya di atas alam yang demikian ini, maka Allah ingin melihat siapa yang berjihad dan siapa yang sabar. Dua itu saja. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu, jihad. Sekarang kalau diketik kata jihad di Google, yang muncul itu teroris. Maka makna jihad orang Islam. Kalau orang kafir yang membunuh, meledakkan, menghancurkan, itu tidak teroris. Definisi teroris orang Islam rajin sholat, rajin tahajud, membunuh orang lain, itulah teroris. Itu versi term barat punya, dan itu mempengaruhi semua kepala orang Islam. Makna jihad yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang yang mengerahkan segenap kemampuannya untuk menghasilkan hidup yang produktif, bermanfaat buat diri dan orang lain. Bapak yang berangkat tadi jam 7 dari rumah, selesai kerja jam 4, pulang jam 5, maka itu adalah jihad. Maka orang yang mati dalam rangka mencari nafkah yang halal masuk surga. Ibu yang mengandung anak hasil dari buah pernikahan yang sah, maka mengandung itu jihad. Dari mana Pak Ustaz tahu mengandung itu jihad? Orang yang mati melahirkan, mati fisabilillah, dengan syarat punya anak karena ingin beramal soleh. Karena amal yang tak putus setelah mati diantaranya waladun solihun, anak yang soleh. Punya anak, jihad. Melahirkan anak, mati fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, pelajar yang datang dari kepulauan ke Pekanbaru untuk menuntut ilmu, tinggal kampung, tinggal rumah, berpisah dengan orang tua, bersusah payah di Pekanbaru, maka Nabi mengatakan fahuwa fi sabilillah, dia sama seperti orang jihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Jadi kalau dipahami aspek jihad itu, orang Islam tidak akan terjebak pada kata jihad, perang, bunuh, ledakan, bantai, teroris. Na'udzubillah. Segenap kemampuan dikerahkan untuk membuat hidup menjadi produktif, bermanfaat buat diri dan orang lain, maka itu disebut dengan jihad.
Hanya saja dulu orang Islam berjihad melawan kafir Quraisy, karena kalau tidak mereka lawan, mungkin hari ini kita tidak Islam. Kalaulah dulu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalhah, Zubair, Aisyah tidak berjihad, na'udzubillah, mungkin hari ini kita tidak Islam. Mereka santai-santai saja, mati selesai, tidak akan ada itu Islam sampai. Kalaulah ulama dari Yaman itu tidak berjihad, naik kapal, naik perahu layar dari pelabuhan Son'a sampai ke Aceh, mungkin hari ini kita tidak Islam. Tapi karena mereka berjihad menyampaikan Islam ke semenanjung Melayu, pantai Sumatera ujung ini, maka kita hari ini menikmati Islam. Itulah yang ingin dilihat Allah. Dua saja. Ku pertemukan jasadmu dengan roh, lalu kau hidup di alam semesta. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu. Allah ingin melihat siapa yang berjihad. Alhamdulillah, hari ini kita berjihad. Bekerja dari pagi sampai sore, jihad. Duduk solat asar, jihad. Mendengarkan pengajian, mengerahkan segenap fokus untuk menerima kaji, jihad yang luar biasa. Lalu kemudian yang kedua diinginkan Allah, wa ya'lamas sabirin. Allah ingin melihat siapa yang sabirin. Nama orangnya sabirin, nama sifatnya sabar. Sabar, Pak. Orang yang memiliki sifat sabar itu sabirin. Maka disebut innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang yang sabar. Seringkali kalau disebut kata sabar, yang terbayang di pikiran orang mati, sakit, hilang, rusak, kebakaran. Sabar ya, kawan saya semalam kena musibah, jatuh dari kendaraan, HP hilang, lutut nyeri, entah pecah, entah infeksi, susah. Tadi dapat kirim lagi, bukan sekedar hilang saja, man. Rupanya nomor itu dimanfaatkannya pula untuk minjam duit. Hilang HP itu diambil orang, lalu dikirimnya kemana-mana mau minjam duit. Padahal itu maka mau dia kirim, nanti kalau ada orang mau memakai nomor saya meminjam, jangan percaya, itu bukan saya. Lalu orang mengatakan sabar, sabar. Dalam Islam sabar ini sabar level paling bawah. Sabar ketika ditimpa musibah. Sabar yang dimaksud Allah dalam ayat ini adalah wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Allah ingin melihat siapa yang sabar. Sabar yang paling tinggi puncaknya adalah sabar dalam beribadah. Ibu bapak sabar sampai hari ini sholat. Orang yang sabar beribadah, sabar meluangkan waktu, sabar membayar zakat. Duit bapak, hasil titik puluh keringat bapak dikeluarkan 2,5%. Orang yang mampu mengeluarkan 2,5% dari hasil usahanya, itu disebut dengan orang yang sabar. Kenapa disebut sabar? Sabar artinya menahan. Sanggup dia menahan dorongan hawa nafsunya. Hanya orang yang sabar yang sanggup sholat. Hanya orang yang sabar yang sanggup membayar zakat. Hanya orang yang sabar yang sanggup puasa sunat. Jadi sabar tingkat tinggi adalah orang yang mampu menahan hawa nafsu sehingga bisa beribadah. Ini sabar. Sabar yang kedua, orang yang sanggup melawan hawa nafsu sehingga tidak jadi berbuat maksiat. Anak muda diajak orang berzina, lalu dia katakan saya tidak mau, maka orang ini dalam Islam disebut sabar. Tapi sekarang orang sabar ini tidak lagi disebut sabar. Dulu kalau ada anak muda ngaku, saya diajak si anu berzina, terus saya tidak mau, kamu sabar. Sekarang kalau ada yang begitu, kamu goblok. Jarang-jarang dapat kesempatan seperti itu. Kapan lagi? Kalau ada orang diajak korupsi, nepotisme, membuat satu perbuatan mak'ab yang haram, kesempatan besar. Ini kalau saya mau dapat 1 miliar ini. Kalau kita mau, kamu tidak mau, saya tak mau. Orang yang tidak mau berbuat dosa karena takut kepada Allah, maka orang itu disebut sabar. Karena dia mampu menahan hawa nafsunya. Makna sabar menahan.
Tapi sekarang orang yang tidak mau berbuat seperti itu tidak disebut sabar, tapi bodoh. Bodoh kali kamu, kau tak mau. Nanti keluarkan aja 2,5% kan halal. Pergi aja ke umroh, menangis di pintu Ka'bah, insya Allah bersih semua itu. Jadi ketika bapak ibu sanggup di tengah godaan yang luar biasa, sabar tingkat 1 istiqomah beribadah, sabar tingkat 2 tetap menahan diri dari dosa, sabar tingkat 3 inilah dia sabar ketika sakit, sabar ketika susah, sabar ketika kehilangan, sabar ketika ditimpa musibah, sabar alladzina idza asabathum musibah, orang-orang yang ketika mereka ditimpa musibah, qalu, mereka berkata, inna lillah, jangankan harta saya ini, jangankan duit saya ini, jangankan anak saya ini, inna lillah, kami pun datang dari Allah, wa inna ilaihi raji'un, kita pun semua akan kembali kepada Allah. Maka putuslah kajinya, tidak ada rasa memiliki dalam dirinya. Ini kalau saya rasa milik saya, maka ketika dia hilang saya akan sangat sedih. Maka jangan pernah merasa memiliki. Dalam Islam itu diajarkan tiap hari. Subuh kita baca ayat kursi, subuh kita baca ujung surat Al-Baqarah. Di situ ditekankan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Habis subuh sekali, habis asar sekali, bacaan Al-Maqsurat, ujung surat Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, milik Allah, bukan punya kita. Sehingga ketika dia hilang dari diri kita, itu hanya titipan Allah. Apa yang perlu saya sedihkan? Ibu kalau merasa amat sangat memiliki suami, ketika dia hilang, ibu akan sedih, depresi, stres. Tapi ketika ibu mengatakan, suami saya itu hanya titipan Allah sebentar Pak Ustaz, boleh jadi diambil Allah, maka tidak akan terlampau larut dalam kesedihan. Yang jadi masalah dia bukan diambil Allah, diambil orang lain. Nah itu yang agak susah kita menerima. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dipahami agama Islam dengan baik, maka ringan menjalani hidup ini. Hidup dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Dari sejak zaman dulu sampai sekarang, dunia ini begini-begini saja. Isinya begini-begini, cara saja yang berbeda. Dulu orang naik unta, sekarang naik mobil. Dulu orang mencari makan dengan kampak dari kayu, dengan batu, dengan peralatan primitif, sekarang menjadi lebih mudah. Tapi yang namanya masalah sama semuanya. Maka orang diberikan pemahaman yang benar supaya dia benar menjalani hidup. Karena kalau tidak, dia akan error, dia akan salah memahami hidup, sempit menjalani hidup. Allah sendiri yang nyebut, faman a'rada an dzikri, siapa yang hidup tidak mengikut cara yang aku suruh, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka hatinya akan sempit. Kalau hati sudah sempit, kening berkerut, otak buntu, sakit pun datang, susah. Maka tak ada yang melapangkan itu selain daripada agama. Yashrah sadrahu, Allah melapangkan hatinya, lapang dadanya, terbuka pikirannya. Makanya Nabi Musa berdoa, Rabbis shrahli sadri, lapangkan hatiku, wa yassirli amri, mudahkan urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, kalau hatiku lapang, urusanku mudah, ngomongku lancar. Yafqahu qawli, orang paham. Ini semua terkait dengan bagaimana cara menyikapi, menjalani hidup orang Islam yang benar, orang Islam yang betul menjalani hidup. Ketika dia salah menjalani hidup, salah hidupnya, salah matinya, di akhirat lebih salah, fatal. Tidak ada tempat lain, hanya dua saja. Alladzina amanu, orang beriman, walladzina amilus salihati, beramal soleh, ulaika ashabul jannah, surga. Walladzina kafaru, orang kafir, wa kazzabu bi ayatina, mendustakan ayat kami, ulaika ashabun nar, neraka. Tak ada tempat ketiga. Tak bisa orang mengatakan, saya ini memang mungkin sebelah kaki saya di neraka Pak Ustaz, tapi yang sebelah lagi nampaknya di surga Pak Ustaz. Tak bisa. Banyak orang sekarang ngomong begitu. Biarlah sebelah kaki saya di neraka Pak Ustaz, yang sebelah ini dia terlalu banyak nonton Robin Hood, sebelah di surga, sebelah neraka. Dalam Islam, orang kalau bisa kita ini tidak mampir sama sekali ke neraka, maka
Makanya doanya tiap hari, tiap petang, tiap malam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Selamat dari api neraka. Tapi ada yang tak terselamatkan. Apa boleh buat? Mau tak mau, singgah juga dia di neraka. Tapi pada akhirnya dia masuk surga juga. Itu yang disebut man qala la ilaha illallah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah, dakhala al-jannah, masuk surga. Wa in zana wa in saraq. Wa in zana, bagaimana kalau dia berzina? Wa in saraq, bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in saraq. Walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, dia tetap juga masuk surga. Hadis ini banyak dipelintir orang. Dia berzina, dia mencuri. Ditanya orang, kamu berzina kok mencuri, kok kenapa? Dakhalal jannah. Hafal pula dia hadis. Saya walaupun berzina, walaupun mencuri, masuk surga. Nabi mengatakan, wa in zana wa in saraq. Kalau tahu tak percaya, ni potongan YouTube-nya Ustaz Abdul Somad yang mengatakan. Dia lupa Nabi menjamin siapa yang beriman akan masuk surga, walaupun mencuri, walaupun berzina. Masalah masuk surga, semua umat Muhammad masuk surga. Yang jadi masalah, masuknya kapan? Mau transit dulu di neraka, padahal itu yang tiap hari, tiap petang kita katakan, Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Selamatkan kami dari api neraka. Walaupun hadisnya dikatakan dhaif, boleh diamalkan. Doa pagi petang minta selamat untuk anak cucu cicit. Allahumma a'tiq riqabana, selamatkan kami, wa abaina, anak bapak ibu kami, wa zurriyatina, anak cucu kami, minan nar, dari api neraka, wa qina azaban nar, dari rukun yamani ke hajar aswad. Tak ada doa lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Saking takutnya singgah ke dalam api neraka jahanam. Kata sahabat, panas ya Rasulullah. Ya, macam mana panasnya? Ya belum Ka'bai. Ketika api itu sampai ke mata kaki, yaghli biha dimauhu, mendidih otak di kepala. Begitulah panasnya, kata sahabat. Makanya sebagian orang-orang soleh zaman dulu ketika dibacakan ayat neraka, pingsan dia, sakingkan takutnya, sakingkan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara isi doa khatam Quran itu, ya Allah, ampunkan aku ketika aku tidak takut kepada neraka saat ayat-ayat neraka dibaca. Ampunkan aku ketika dibacakan ayat-ayat surga, aku tidak merasa rindu sama sekali. Makanya bukan sekedar mendengar bacaan Quran. Beruntunglah bapak ibu yang suka kajian tafsir, dibacanya terjemahnya. Ketika ayat itu dibaca, maka dia pun minta perlindungan. Ketika ayat neraka dibaca, Nabi minta perlindungan, jauhkan kami dari neraka, karena tidak ada tempat lain. Maka isma syikta, seberapa kuat kita sanggup memikulnya, lakukanlah apa yang sanggup kita buat. Hari ini bapak ibu merasa takut kalau tidak sholat asar akan menerima hukuman yang luar biasa. Hukumannya tak nampak, yang akan menghukum tak nampak, neraka tak nampak, malaikat tak nampak, kiraman katibin yang mencatat tak nampak. Saat ini kita sedang berada dalam iman. Inilah puncak iman. Di dalam masjid, rumah milik Allah, yang punya Allah SWT, puncak iman. Kalaulah dapat iman itu dipertahankan, dibawa sampai ke rumah, dibawa sampai ke pasar, dibawa sampai ke toko, dibawa sampai mati, maka sahabat datang menjumpai Nabi. Nampaknya saya ini sudah munafik ya Rasulullah. Loh, kok ngomong begitu, kata Nabi? Saya kalau sedang dengar ceramah engkau di masjid, rasanya iman saya full. Tapi begitu saya pulang ke rumah, saya ketawa-ketawa dengan anak istri saya, rasa tak ada iman saya. Apa kata Nabi kepada dia? Lau kuntum kama kuntum lasafahatkumul malaikah. Seandainya iman kamu itu bertahan, tidak turun-turun seperti itu, sebagaimana kalian berada berhadapan aku, begitu juga di rumah, begitu juga di pasar, begitu juga di jalan, begitu juga di kamar mandi, stabil, lasafahatkumul malaikah. Malaikat akan turun bersalaman dengan kamu. Artinya apa? Selevel sahabat Nabi pun ada juga naik turunnya.
Cuman yang penting itu adalah sering kita bersama, sering kita ke masjid, sering kita pengajian, maka lebih sering iman itu naik daripada turun. Bersama orang baik, di tempat yang baik, yang dikaji masalah yang baik-baik, full. Di tempat yang kurang baik, bersama orang yang tak baik, mengkaji yang tak baik-baik, down, turun. Maka yang paling penting itu dijaga. Tetap bersama anak dan istri, tapi dalam majlis maghrib mengaji. Pulang dari sini ke rumah, bagi yang sempat ikut pengajian di masjid, yang sibuk tak sempat, duduk dia dengan istrinya, suami. Bapak tetap ke masjid. Habis pulang dari masjid, duduk ke rumah, bawa istri, anak, 45 menit duduk maghrib mengaji. Bapak tinggal dengar aja. Sini, baca. Anaknya ngaji, ngangguk. Enak jadi bapak, tinggal ngangguk aja, walaupun tak pandai ngaji. Kayaknya salah nih Pak, baca aja lah. Karena anak-anak itu yang penting kita perhatikan, istri itu juga begitu. Coba sini, baca baik-baik. Oh, ini belum buka. Papa baca juga? Iya, padahal dia update status. Apa maknanya? Kebersamaan di dalam majlis. Pak Ustaz, kalau begitu saya salat di rumah aja lah untuk mengajar istri sama anak. Tak betul. Solat tetap di masjid. Nanti habis solat baru pulang ke rumah. Kalau mau anaknya dibawa sama istrinya ke masjid. Bukan kita di rumah. Anak sama istri itu dibawa ke masjid. Bukan kita pula mengalah ke rumah. Laki-laki solat di masjid, baru dia disebut soleh. Kalau dia solat di rumah, laki-laki soleh. Alhamdulillah, asar ini selamat, maghrib ini selamat, isya selamat, subuh besok lagi. Hari baru, ujian baru, gelombang baru. Begitu terus. Sampai kapan ini Pak Ustaz? Sampai Israel datang mencabut nyawa. Tapi orang tak pernah menyebut Pak Anu meninggal kenapa? Dicabut Israel. Tak pernah. Saya lama sudah hidup di berbagai tempat, di Maroko, di Mesir, di Makkah. Belum pernah tanya, Syanu meninggal kenapa? Dicabut Israel. Tak pernah. Syanu meninggal kenapa? Jantung koroner. Syanu meninggal kenapa? Ditabrak mobil. Syanu meninggal kenapa? Diabetes meletus. Yang selalu disebut orang sebabnya, bukan dia yang mencabutnya. Padahal pada hakikatnya, kalau tak dicabut Israel, jangankan meletus, 3 kali letus pun tak akan mati. Jadi sebenarnya itu penyebab saja. Macam-macam namanya datang. Bersabarlah kita, sabar menahan diri. Sementara hayat dikandung badan ini, sementara Israel datang mencabut nyawa. Idza jaa, kalau dia sudah datang, la yastakhiruna sa'atan, tak dapat ditunda walau sesaat, wala yastaqdimun, tak pula dapat dimajukan walaupun sesaat. Lalu kenapa kita masih hidup sekarang? Sepupu saya, seumuran, sebaya, kawan-kawan sama-sama jalan, kawan sepermainan sama-sama mandi di sungai, tapi dia meninggal kepleset. Saya masih hidup sampai hari ini. Lama dulu saya berpikir, kenapa dia meninggal, kenapa aku masih hidup, kenapa Tuhan tak adil, kenapa aku hidup, kenapa dia mati. Ternyata Allah memberikan jawaban. Kau masih hidup Abdul Samad, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin kau beramal. Tak ada lain tujuan. Ibu masih hidup, kawan sebaya ibu sudah banyak meninggal, bapak masih hidup, yang lain sudah banyak mendahului. Untuk apa kita hidup? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena Allah masih ingin kita beramal. Tak ada lain alasan, tak ada lain hujah selain daripada itu. Maka kalau ditanya orang, Ustaz nampaknya sehat-sehat saja. Alhamdulillah Pak. Apa resepnya? Tak ada. Tuhan masih ingin menyuruh saya beramal. Tak ada lain. Maka ketika jawaban kita itu tepat, insya-Allah pikiran kita tepat, amal kita pun tepat. Sesuaikan antara mulut mengatakan Allah ingin saya beramal, maka kita pun berniat untuk beramal. Bisa diwujudkan, alhamdulillah. Andai tak bisa, niat baik sudah dapat. Innamal a'malu binniyat. Segala amal diawali dengan niat.